Halo Smakers, halo kelas 11, selamat pagi, selamat bertemu kembali walaupun secara virtual. Senang sekali Ibu bisa menyapa kalian. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga kesehatan kalian. Nah, kali ini kalau di kelas 10 kemarin Ibu membawakan materi sejarah Indonesia. Nah, di kelas 11 Ibu membawa sejarah peminatan. Oke, kita langsung saja ya. Kira-kira apa yang kita pelajari dalam sejarah peminatan kelas 11 semester pertama. Kita masuk bab awal. Kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, materi ini masih kita kaitkan dengan materi yang kelas 10 tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini kita belajar kerajaan apa saja atau kerajaan maritim itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu adalah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, di awal bab tadi kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita lihat pengertian dan budaya maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu martimus atau mare, yang artinya laut. Nah, dalam Oxford Advanced Learner Force Dictionaries, kata maritim diartikan sebagai connecting to sea or ships atau formal, near the sea, artinya yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Nah, kita bisa lihat lautan di sekitar dan di antara pulau-pulau di Indonesia tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu. Oke, selanjutnya bagaimana masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, ini adalah salah satu bukti adanya hubungan perdagangan kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan pada masa itu. Nah, di sini kita bisa lihat peninggalan negara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara atau di Indonesia. Bagaimana corak-corak atau relief-relief yang terdapat di Candi Borobudur itu adalah kebanyakan relief atau yang gambarnya perahu. Itu menandakan bahwa kerajaan-kerajaan pertama di Indonesia itu yaitu kerajaan Hindu-Buddha itu identiknya dengan pedagang atau pedagang antar negara yang melewati laut atau maritim. Bisa kita lihat di relief-relief Candi Borobudur itu banyak sekali yang menggambarkan perahu-perahu. Nah, itu menandakan bahwa mereka datang ke Indonesia itu menggunakan jalur laut atau melalui perairan laut atau mereka menggunakan perahu. Bisa kalian lihat contohnya dua relief perahu yang ada di Candi Borobudur. Kalau kalian pernah melihat atau pernah pergi berwisata di Candi Borobudur. Ya. Bagaimana terbentuknya perdagangan internasional di zaman kuno? Nah, kita harus ketahui
Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional pada zaman itu atau zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Yang berikutnya, Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Selat Malaka. Yang ketiga, komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Jadi komoditas maksudnya di sini perdagangan yang paling penting, yang utama dulu dalam sistem perdagangan internasional itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan palawija. Lalu kita lihat juga agama terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Bisa kalian lihat, yang pertama itu adalah agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi yang dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunadarma. Nah, pada abad ke-9 Masehi mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah yang berbeda, yaitu dari Gudiyadaripa atau Banggala dan Gurjara Desa atau Gujarat. Nah, ini adalah salah satu peninggalan arca Buddha bergaya Amarawati di Museum Sultan Mahmud Badarudin II dekat Benteng Kota Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Ini salah satu peninggalannya. Nah, di sini bagaimana proses penyebaran agama Buddha di Indonesia pada tahun 500 sampai 600-an Masehi. Ini adalah peta penyebaran awal agama Buddha untuk sampai ke Indonesia. Bisa lihat ya, dari India melalui jalur Tiongkok, mereka sebarnya ke Korea, ke Jepang, lalu lewat Laut Tiongkok Timur, dan melewati Sri Lanka dari India, dari Sri Lanka menuju Sumatera dan Pulau Jawa. Itu proses peta penyebaran agama Buddha di Indonesia. Yang berikutnya kita bisa lihat juga peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu bisa lihat Candi Bima di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, memiliki kemiripan dengan gaya bangunan candi di Brihadeswar, India. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari India. Yang berikutnya kita lihat bagaimana teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita lihat, yang pertama itu adalah menurut C. Baird dalam hipotesisnya bahwa peran besar golongan kaum ksatria dapat terlihat dari karya kesusastraan yang banyak menyebutkan kedatangan pangeran-pangeran dari India. Yang kedua, menurut teori J. L. Moens meyakini peran besar kaum ksatria setelah mengkaji sejarah politik yang terjadi di India dan munculnya dinasti-dinasti di Jawa. Dan adapun menurut Mujandar, para prajurit India melakukan koloni-koloni di Asia Tenggara termasuk Nusantara. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hipotesis yang lain berbeda yang dikemukakan oleh Van Leeuwen dan Bos bahwa orang-orang dari Nusantara sendiri yang berkesempatan belajar di pusat agama India seperti di Nalanda, mereka juga memiliki peranan penting dalam penyebaran unsur-unsur kebudayaan India ke Nusantara. Lalu, kita harus ketahui kerajaan-kerajaan apa saja kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, itu ada kerajaan Sriwijaya. Kita harus ketahui Sriwijaya ini adalah
nama kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Nah, lokasi kerajaan Sriwijaya ini terletak di Wanua atau kota Sriwijaya yang dipilih oleh Dapunta Hyang, berada di tempat yang strategis, yaitu di daerah sekitaran pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Ogan. Biasanya masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan sungai dan laut. Lalu kita bisa lihat ibu kota Sriwijaya ini terletak di tepi air. Nah, rakyatnya itu terpencar di luar kota. Ada yang tinggal di atas rakit, yang beratapkan hanya daun alang-alang. Ada juga yang di luar kerajaan Sriwijaya. Nah, biasanya Raja Sriwijaya kalau dia keluar, dia menggunakan perahu dan dilindungi oleh payung sutra dengan iringan tentaranya yang membawa tambak emas. Ini adalah letak kerajaan Sriwijaya serta wilayah kekuasaannya. Kita bisa lihat letak dan pusat kerajaan Sriwijaya dalam peta tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menurut sejarawan membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat. Yang pertama itu adalah letak geografisnya. Letak geografis kerajaan Sriwijaya itu pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Lalu yang kedua itu pelabuhannya ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh para pedagang dari India dan Tiongkok. Dan yang ketiga itu menjadi pusat perdagangan dari barang-barang yang akan dikirim ke Tiongkok, dan di India adanya pemerintahan yang kuat. Itu faktor-faktor yang membuat kerajaan Sriwijaya ini dapat berkembang dengan cepat. Yang berikutnya, kerajaan Sriwijaya itu adalah orang-orang Melayu atau pelaut unggul, bahkan petunjuk perjalanan digunakan oleh orang-orang Portugis untuk memetakan jalur laut. Nah, di sini ada beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada I Ching dalam kitabnya yang ditulis pada tahun 688 sampai 695. Yang berikutnya juga para biksu menempuh pendidikan di Sriwijaya terlebih dahulu selama 3 bulan, lalu pergi ke India. Nah, kerajaan Sriwijaya itu menyebabkan atau ada beberapa faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini kita bisa lihat apa penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya tersebut. Kita bisa lihat yang pertama itu adalah serangan dari kerajaan Medang Kamulan. Nah, kerajaan Medang Kamulan ini berada di Jawa Timur yang dibawa Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Negara-negara yang pernah ditaklukkan satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya.
yang mengakibatkan kemunduran ekonomi dan perdagangan. Lalu faktor yang kedua itu adalah terdesak oleh kerajaan-kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya itu sampai semenanjung Malaya. Yang berikutnya itu adalah serangan Majapahit pada tahun 1477 dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itulah berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Lalu yang kedua itu adalah kerajaan maritim Hindu-Buddha, yang kedua kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, wilayah kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di daerah meliputi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Eksistensi kerajaan Mataram kuno berlangsung selama 196 tahun, dari tahun 731 sampai 928 Masehi. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Yang diyakini bahwa pemindahan kerajaan Mataram ke Jawa Timur tersebut karena wilayah kerajaan hancur terkena bencana alam. Terdapat 4 Raja Mataram yang memerintah lebih dari 20 tahun. Yang pertama itu ada Raja Sanjaya. Itu masanya itu 24 tahun. Ada Rakai Penangkaran 30 tahun. Ada Rakai Warak 24 tahun dan Rakai Kayuwangi 30 tahun. Lalu ini adalah peta kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta wilayah kekuasaannya. Jadi kalian bisa lihat peta persebaran kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga adalah kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari, letak kerajaannya menurut keterangan Kekawin Ngarategama adalah di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Kerajaan Singasari memiliki rentang waktu masa pemerintahan sekitar 70 tahun. Berdirinya kerajaan ini diawali dengan sejumlah tragedi dan konflik yang internal. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh raja terakhir Singasari yang bernama Kartanegara pada tahun 1292 Masehi. Ini adalah peta perkiraan wilayah kekuasaan kerajaan Singasari. Yang keempat yang kita harus ketahui adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit muncul pada tahun 1293 sampai 1500, berpusat di sekitaran daerah Trowulan sekarang atau 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Berdirinya kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja yang memerintah pada saat itu dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi, sekitar tanggal 10 November 1293. Majapahit merupakan negara agraris, tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Majapahit menjadi negara maritim. Kita harus ketahui faktor pertama itu adalah faktor internal. Majapahit melanjutkan politik Dwipantara, kemudian diperbarui dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Yang kedua, memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman. Sedangkan faktor eksternalnya, meningkatnya jaringan internasional, meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan
dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Yang ketiga itu semakin ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari luar Nusantara yang bandar milik Majapahit. Ini adalah lokasi kerajaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya. Kalian bisa perhatikan peta kekuasaan kerajaan Majapahit. Lalu, setelah kita mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kita juga harus ketahui warisan-warisan atau peninggalan-peninggalan kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Jadi, kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha itu mempunyai peninggalan di berbagai daerah. Contohnya itu candi dan bangunan peribadatan menjadi aset bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Yang kedua, wilayah Majapahit juga dijadikan acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, bendera kebangsaan Indonesia berasal dari warna panji-panji kerajaan Majapahit, seperti yang tertulis dalam kitab Nagaraketagama. Semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Kakawin Sutta Suma Kerajaan Empu Tetular. Oke anak-anak, itulah materi-materi tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Materi selanjutnya nanti itu kita mempelajari bagaimana sistem politik maupun sistem kebudayaan kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia dan bagaimana pengaruh kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk tugasnya mohon dikerjakan dengan baik dan benar dan sesuai tepat waktu. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat, jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Smakers, go for win!